Selamat pagi Mister dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Josafat. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang kaum Dalit. Yang pertama, apa itu kaum Dalit? Secara etimologi, Dalit berarti patah, terinjak, dan tertindas. Dan demikian, kaum Dalit adalah kaum yang patah, terinjak, dan tertindas. Kaum Dalit adalah kaum atau kasta terendah yang berada dalam India. Sampai-sampai mereka tidak diakui keberadaannya dan sangat direndahkan. Kaum Dalit memiliki masalah dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, kaum Dalit termasuk kaum yang sangat miskin. Sedangkan dalam bidang sosial, kaum Dalit tidak dapat bersosialisasi dan tidak memiliki kuasa apapun di dalam politik. Yang kedua, mengapa kaum Dalit mendapat perlakuan diskriminasi? Kaum Dalit mendapat perlakuan diskriminasi karena bentuk kehidupan sosial di India tersebut, di mana masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedesaan menganggap bahwa kaum Dalit adalah kaum yang hina dan haram. Sampai-sampai mereka mendapat julukan sebagai kaum tidak berkasta. Faktor lainnya yang mengapa kaum Dalit mendapat perlakuan diskriminasi adalah karena kemiskinan. Melihat bahwa kaum Dalit adalah kaum yang sangat miskin. Lalu yang ketiga, apa pendapat kamu tentang teologi Dalit? Menurut saya, teologi Dalit adalah teologi yang sangat baik dan bagus dan patut mendapat dukungan. Kenapa? Teologi Dalit sendiri ini memiliki tujuan yaitu untuk penyeruan keadilan dan hak-hak asasi yang terutama ditujukan kepada kaum Dalit tersebut. Kita seharusnya dapat mendukung gerakan ini karena gerakan ini baik sebagai salah satu gerakan mendukung hak asasi manusia, terutama terhadap kaum Dalit. Teologi ini berusaha untuk mengakui kembali keberadaan kaum Dalit tersebut di dalam kasta India. Lalu yang keempat atau yang terakhir, apa pendapatmu tentang diskriminasi? Menurut saya, diskriminasi adalah perlakuan yang buruk dan sangat berpengaruh besar dan patutnya kita dapat hindari, terutama di kalangan masyarakat dan sekolah. Diskriminasi tersebut memiliki arti, yaitu pensudutan atau pengelompokan terhadap suatu orang atau sekelompok karena faktor tertentu, seperti kondisinya, kondisi fisik seperti mungkin dia cacat, atau mungkin ada hal lain, lalu kondisi sosialnya, ataupun faktor-faktor lainnya mengapa orang tersebut bisa mendapatkan diskriminasi. Nah, menurut saya, diskriminasi ini adalah hal yang sangat buruk. Diskriminasi dapat saya katakan sama saja seperti bullying, karena dapat mempengaruhi seseorang dengan dampak yang besar dan negatif. Diskriminasi dapat menyebabkan kesehatan mental seseorang menurun atau memburuk, terutama bagi mereka yang mentalnya belum terlalu kuat. Nah, jika kesehatan mental mereka memburuk atau tidak baik, maka mereka akan berpikir bahwa mereka tidak spesial dan bukan orang yang penting. Nah, jika mereka sudah berpikiran seperti itu, mereka bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri, mencoba untuk melakukan hal-hal yang aneh dan di luar pikiran. Nah, tentu kita dapat menghindari hal tersebut dan kita bisa pikirkan jika hal tersebut terjadi pada diri kita atau orang-orang yang kita sayangi. Nah, menurut saya ada beberapa cara untuk mengatasi perlakuan diskriminasi tersebut. Yang pertama, jika kita melihat seseorang atau sekelompok orang yang sedang melakukan perlakuan diskriminasi tersebut terhadap teman kita ataupun orang yang belum kita kenal, kita sepatutnya dapat melaporkannya kepada polisi jika kita dalam lingkungan masyarakat. Jika kita dalam lingkungan sekolah, kita dapat melaporkannya kepada guru atau kepala sekolah agar orang-orang yang melakukan tindakan diskriminasi tersebut dapat diberhentikan. Lalu yang kedua, kita sebagai pelajar yang tidak ingin melakukan diskriminasi atau tidak ingin adanya diskriminasi terutama dalam sekolah dan kelompok masyarakat, kita dapat membuat poster atau slogan mengenai bahayanya diskriminasi, betapa bahayanya pengaruhnya tersebut terhadap orang-orang yang melakukan perlakuan diskriminasi tersebut. Itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih telah mendengarkan.